Sekarang gue mau ngetes Mugen ini setelah 2 bulan lebih gue pakai. Sementara Tarmiji masih dibongkar, ya gue cat ulang. Ya pengen aja ngecat ulang karena udah hampir 2 tahun. Jadi gue pengen renewal warna. Biar nggak bosen. Nah, si Mugen ini sendiri udah gue bikin personalisasi sedikit. Ya stiker-stiker yang kecil-kecil yang ada bawaannya dulu gue hilangin. Terus apa nih? Oh, tank covernya udah gue pasang. Gue cat hitam, ada cat hitam nganggur samurai di rumah. Gue pasang, terus udah gue pasangin mudguard. Jadi gue udah 2 bulan ini gue jalan sekitar kurang dari 300 kilo karena emang nggak bisa kemana-mana juga kan selama PSBB dan pandemi ini. Jadi gue hanya riding sore-sore doang, ngetes paling jauh kemarin ke arah Kuntu karena nggak tahan. Setelah 300 kilo gue jalan ini, yang gue rasakan emang karakternya beda banget sama Tarmiji. Nah, kemarin itu gue sempat bongkar side skirtnya ini. Terus tiba-tiba, jadi gue berapa kali bawa gitu kok agak ngeden ya gitu, agak nggak enak larinya ya. Gue nggak tahu kenapa kan, karena ini pertama kali gue pegang Kawasaki. Terus gue ya masih gue diemin aja, mungkin setelan karbu kali gitu. Terus waktu itu gue kalau salah ganti klakson, gue ganti klakson. Kalau kira-kira gue balikin normal lagi, gue bongkar ini. Terus tiba-tiba gue nemuin air filternya copot. Kan dia pakai open filter KN tuh, yang ada dua untuk karbu. Nah itu nempel ternyata. Kenapa ini penyebab dia jadi nggak stabil dan nggak enak larinya. Nah terus setelah gue bongkar, ternyata bibirnya itu terlalu tipis, bibir ujung dari karbunya itu untuk mengikat karet yang ada di filter itu terlalu tipis. Jadi terpaksa gue akalin, gue papras, gue bikin dudukan baru gue klaim lagi. Sekarang udah kuat. Jadi gue mikir, waduh berani nggak ya gue potong gini. Secara filter KN kan nggak murah juga gitu. Cuman gue mikirnya itu udahlah, gas lah gitu. Toh yang asli juga masih ada. Kalau emang ternyata nggak bisa dipasang, ya udah kita pasang aslinya. Ternyata mau bisa, ya udah. Banyak sih yang nanya, masih layak nggak sih bang gitu. Menurut gue masih enak nggak sih? Ya namanya semua motor yang udah tahunan ya, lu emang harus semua pasti layak aja kalau perawatannya bagus. Mereka si ownernya nggak mau forsir nih motor, terus nggak telat ganti oli gitu. Mereka pasti layak aja buat lu pakai. Jadi kalau lu yang nggak harus ninja ini gitu, maksud gua motor apapun lo harus jeli untuk masalah mesin. Salah satu kenapa keyakinan gua mau ngambil mungkin ini kemarin adalah karena gua tahu ownernya, dan gua tahu ownernya bagaimana cara dia merawat motor dan bagaimana cara dia menggunakan motor ini gitu. Jadi gua tahu sejarahnya dan benar bahwa motornya sama sekali belum pernah dibongkar gitu mesinnya. Jadi ya gue yakin. Nah terlepas daripada itu kan untung-untungan lu, jeli-jelian lu kan. Kalau lu kayak gue nggak ngerti mesin, ya kayak gitu cara gue gitu. Selain kita bawa montir ke sana gitu. Tapi kemarin karena gue percaya, jadi gue nggak bawa montir, ngapain gitu. Terus kalau tentang ninjanya sendiri gini, gue sama-sama punya yang di kelasnya CBR 250R di tahun beda-beda setahun lah, beda setahun 2 tahun.
Kalau untuk touring gini aja deh simpelnya. Kalau untuk touring gue jauh lebih prefer untuk pakai Tarmiji. Karena itu anak ngapain gitu. Kalau untuk touring ini kita bicara soal whole ya, untuk bicara whole, bicara kenyamanan kendaraan, terus handling, terus keuangan, ya hubungannya dengan penggunaan bensin dan segala macam. Gua lebih prefer gua menggunakan CBR, gua menggunakan Tarmiji. Pertama karena ya mungkin karena gue sudah menggunakan itu bertahun-tahun, sudah gue tahu banget karakternya bagaimana. Dari Jakarta Pekanbaru motor itu nggak pernah bermasalah sama sekali. 1850 kilo gue jalan nggak ada masalah sama sekali, makin panas makin enak. Terus secara konsumsi bahan bakar irit banget, untuk di kelasnya irit. Gue harus bilang jujur bahwa Ninja ini ngayun, napasnya panjang iya tapi ngayun, karena menurut gua kalau kita lagi touring kita sedikit banyak butuh kontan ya kayaknya ya rasanya ya. Bisa mungkin ini dibikin sedikit kontan tapi dengan beberapa perubahan dan yang pasti saat settingan karbu dibikin karbunya settingannya jangan settingan irit gitu. Tapi kalau jalan touring misalnya 1000 kilo dengan settingan boros ya nangis juga apalagi di Sumatera lu ketemu pom bensin aja di Super gitu, susah banget ketemu pom bensin di sini. Walaupun ada kadang-kadang kita nggak punya pilihan yang lain karena habis, karena apa, dan beresiko. Kalau di Sumatera, kalau di Jawa sih enak, di Jawa kan pilihannya banyak. Kalau di Sumatera beresiko, jadi nah di menangnya adalah nafasnya panjang pada saat trek-trek lurus itu enak banget gitu. Cuman nih kalau di Sumatera lu ketemu trek lurus di mana sih? Nah that's why gua prefer CBR. Terus yang kedua konsumsi bahan bakarnya ini borosnya agak keterlaluan sih menurut gua. Keterlaluannya adalah kalau gue bandingkan dengan Tarmiji gitu. Tarmiji bisa 125, apalagi sekarang sudah dipasangin XTS Hurricane. Itu gue belum ngecek lagi karena pada saat gue pasang itu langsung kejadian COVID. Tapi menurut gue itu bisa 128 kali ya, karena XTS juga memaksimalkan penggunaan bahan bakar. Jadi bisa 128, mungkin ada 30 malah. Ya nggak tahu, belum dites juga, tapi dia lebih irit, tenaga jauh lebih besar. Nah ini setelah diganti spuyer besar banget tenaganya, cuma dia pemakaian itu jadi boros, bisa 120, 121 kayaknya ini. Ini baru gue isi kemarin aja, tinggal udah habis seperempat. Itu juga berpengaruh kalau lagi lu touring. Nah enaknya pakai Ninja itu buat harian gitu. Enak aja dibawa harian, dibawa antek mau, dibawa banter mau. Terus karena nafasnya panjang, jadi ya lu nggak terlalu kaget untuk ngadepin jalanan. Lu bisa ngadepin jalanan trek panjang atau trek pendek. Buat dalam kota enak, Posisi riding nggak pernah masalah. Pertama karena emang gue tinggi, terus yang kedua gue nggak terlalu nungging, masih mungkin karena footsetnya masih standar kali ya. Kalau diganti sama Underbone mungkin juga sudah bisa jadi dia lebih nungging. Nah harian maksud gua itu adalah ya lu pergi kerja, pergi nongkrong gitu dalam kota, lu ngopi sama temen lu gitu-gitu doang kayaknya enaknya. Ini bagi gue ya, tapi ini bener-bener subjektif opinion banget gitu, karena ya masing-masing rider kan beda ya. Nah yang perlu teman-teman tahu, gue kagak ngerti mesin, gue nggak ngerti mesin. Bongkar body aja gue beraniin diri. Jadi
Kalau motor rusak buat gue tuh hal yang paling menakutkan. Nah, that's why gue dekat sama orang bengkel. Jadi kalau seandainya ada apa-apa gue langsung lari ke bengkel. Nah itu juga berpengaruh dengan pemilihan kendaraan lu kan tentunya. Jadi gue amat sangat jeli, amat sangat hati-hati banget untuk memilih kendaraan yang gue tahu banget sejarahnya, sehingga gue tidak mendapatkan kendaraan yang penuh kerusakan gitu. Karena kalau udah penuh kerusakan udah diawarahum gitu. Ada yang komen kemarin di video yang pertama itu kocak banget dia. Bang itu sengaja ya itu rumput di depan rumah sengaja dipanjangin. Serius nanya, asli kocak banget gitu. Lo emang kocak deh lu pada. Ya tapi emang iya sengaja, sampai cewek gue sampai yang ini rumput potong apa gitu kan. Ya, kenapa sih bisa dipotong gitu? Maksud gue pertama anjing-anjing gue suka makan rumput. Jadi kalau pagi anjing-anjing gue punya 3 ekor, 1 pitbull, 1 golden, 1 rottweiler, namanya Milo, Bru dan Bri. Mereka suka makan itu, makan apa? Mereka suka makanin rumput, jadi daripada jauh-jauh nyari gitu, jelas rumput di depan itu cocok buat mereka, buat perutnya, ya udah. Jadi gue nggak potong sekaligus. Ya gue suka aja sih punya rumput di situ. Gue rencananya mau stiker aja, cuman belum dapat desain yang gue srek gitu. Terus itu juga nggak urgensi kan harus pakai stiker itu saat ini gitu maksudnya. Jadi cuman gue udah ngeriset beberapa gambar, dan gue coba gambar sendiri juga, but we'll see lah ya. Kalau ban kemarin gue udah ganti, gue pakai Xeneos. Udah ngeliat-liat bad leg, terus tiba-tiba COVID. Daripada keluar 4 juta sepasang, terus juga hanya buat jalan sore-sore doang, akhirnya gue memutuskan untuk lebih realistis, dapat 800.000 sepasang, dan gue bisa jalan-jalan juga. Nah jadi dari pertanyaan teman-teman, masih enak nggak sih dipakai? Kalau gue nggak bisa ngejawab untuk semua jenis, semua Ninja Karbu 250R 2012 ya. Tapi yang gue punya namanya Mugeni, masih nyaman, masih enak, masih pantas untuk dimiliki. Ya dengan catatan-catatan tadi bahwa lu emang harus jeli untuk mesin, terutama mesin. Bodi itu masih bisa lo akalin karena penyakitnya. Gue juga ngalamin hal yang sama gitu. Gue suka silo sama bodi gitu. Karena emang tadi kan gue bilang gue nggak begitu ngerti tentang mesin, tapi akhirnya gue memilih yang benar-benar gue yakin mesinnya bagus. Nah kebetulan dapat bodi juga masih ori ya, tuh udah itu dari rezekinya gua. Ini kalau masalah ini masih worth it buat dimilikin, masih banget. Lari masih enak, tongkrongan masih oke. Terus pendapat gua tentang yang jadikan Ninja kayak gini bahan berubah menjadi bobber apa dan segala macam, ya itu hak masing-masing gitu. Maksud gua lu ada duit
lu merasa after salesnya lu nggak peduli, ya nggak masalah, monggo aja. Karena kalau udah lu modif itu sudah pasti after salesnya kena. Jadi lu nggak akan pernah bisa menjual nyampe modal aja, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya, mungkin aja kalau lu emang hoki, tapi rare banget gitu, maksud gua jarang banget. Jadi gua nggak bicara merek, gua nggak bicara Kawasaki, gua nggak bicara Ninja. Kebetulan mungkin itu Ninja 250 2012 kebetulan. Jadi Mugeni ini cocok untuk kebutuhan gua ya. Jadi cocok untuk kebutuhan gue yang harian, yang hanya pengen jalan sore-sore, yang gue nggak kantor. Jadi gue menikmati sore. Buat teman-teman yang jangan dijadikan video ini patokan buat lu ngebeli Ninja juga, karena tidak semua kita bisa beruntung untuk dapat barang yang bagus gitu dari pemilik. Kecuali kalau lu emang ngotot dan niat sabar nyari, ya pasti akan ketemu juga gitu. Kadang-kadang gitu dicariin kagak ketemu, tau-tau dia nongol pada saat kita nggak ada duit. Ya tapi yang jelas motor apapun yang bakal lu beli, sebaiknya menurut gua lu pastikan sehat, pastikan mesinnya nggak dibongkar, nggak dipakai trek-trekan bla bla bla. Jadi itu deh. Nah nanti lu bakal gua kasih lihat footage enaknya motor ini dipakai dalam kota ya. Ya terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan like dan share ini. Dah. Jalan sama bebek depan.